Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Butungan. Hari ini saya akan membahas tentang perencanaan bahasa resmi nasional dalam perspektif sosiolinguistik. Topik ini paling penting karena menyangkut bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai identitas, kekuasaan, dan kebijakan negara. Jadi, apa itu perencanaan bahasa? Perencanaan bahasa adalah usaha yang dilakukan oleh negara untuk memilih dan mengatur bahasa apa yang digunakan dalam urusan resmi seperti pemerintah, pendidikan, hukum, dan media. Tapi ini bukan cuma soal teknis, ini juga berkaitan dengan identitas masyarakat, status sosial, dan relasi antar kelompok etnis. Jadi, siapa yang berhak bicara dalam bahasa resmi dan siapa yang tidak? Itu bisa berdampak besar secara sosial. Jadi, kenapa bahasa itu penting? Bahasa itu dari sekedar alat bicara. Bahasa itu menjadi simbol kekuasaan dan budaya. Misalnya, kalau hanya bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah, anak-anak bisa kehilangan kemampuan berbahasa daerah. Lama-lama, bahasa lokalnya bisa punah. Jadi, pemilihan bahasa dan kebijakan itu bisa menentukan siapa yang merasa dihargai dan siapa yang merasa tersisih. Jadi di sini ada beberapa teori yang mengatakan ini penting. Yang pertama ada Fishman. Fishman bilang bahwa bahasa selalu terhubung dengan ideologi dan politik, dan yang kedua ada Ferguson. Ferguson berbicara tentang diglosia, yaitu penggunaan dua bahasa untuk fungsi yang berbeda. Misalnya, bahasa Indonesia di kantor, bahasa daerah di rumah. Dan yang ketiga ada Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa bahasa punya nilai sosial, artinya bahasa tertentu bisa jadi modal untuk dapat akses pendidikan dan pekerjaan. Pendekatan negara. Secara umum, ada dua pendekatan perencanaan bahasa. Yang pertama ada monolingualism, hanya satu bahasa resmi, contohnya Jepang atau French, cocok untuk penyatuan nasional, tapi bisa menyisihkan bahasa lain. Dan yang kedua ada multilingualism, mengakui lebih dari satu bahasa resmi, contohnya India dan Kanada. Ini lebih inklusif, tapi bisa lebih kompleks secara kebijakan. Tantangan yang muncul. Adapun beberapa tantangan yang sering muncul. Kelompok minoritas bisa merasa tidak dihargai kalau bahasanya diabaikan. Bahasa daerah kadang belum punya sistem tulis yang baku, jadi sulit diajarkan. Anak muda cenderung lebih fasih bahasa Indonesia atau Inggris, bukan bahasa ibu mereka. Ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, bahasa-bahasa daerah bisa tergeser. Contoh kasus Provinsi Gorontalo. Mari kita lihat contoh di Gorontalo. Di sana ada 3 bahasa utama. Yang pertama ada bahasa Indonesia, resmi dipakai di sekolah dan kantor. Dan yang kedua ada bahasa Inggris, tidak resmi, tapi punya nilai ekonomi dan pendidikan. Dan yang ketiga bahasa Gorontalo, dipakai dalam keluarga dan adat, tapi makin jarang yang digunakan anak muda. Kalau tidak ada upaya untuk melestarikan bahasa Gorontalo, bisa terjadi language shift, yaitu peralihan dari bahasa daerah ke bahasa dominan, dan akhirnya bisa punah. Adapun dampak sosial budaya, kalau hanya satu bahasa yang diutamakan, dampaknya bisa serius. Yang pertama, bahasa lokal bisa punah, identitas budayanya juga bisa hilang, masyarakat penutur bahasa daerah bisa merasa tersingkir, bahkan termarginalkan. Jadi, ini bukan cuma soal bahasa, tapi soal keadilan dan penghargaan terhadap keragaman. Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, sekolah bisa memasukkan pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Dan yang kedua, guru perlu dilatih agar bisa mengajarkan bahasa lokal dengan baik. Dan yang ketiga, media lokal dan kegiatan budaya bisa ikut berperan mempromosikan bahasa daerah. Ini bisa jadi langkah kecil tapi berdampak besar. Terus sebagai penutup, perencanaan bahasa bukan hanya soal komunikasi, tapi juga menyangkut keadilan sosial, identitas, budaya, dan warisan leluhur kita. Bahasa Indonesia tetap penting sebagai alat pemersatu, tapi bukan berarti bahasa daerah dilupakan. Kita butuh kebijakan bahasa yang menyatukan tanpa menghapus keberagaman.